Warta Lisan. Ibadah kita pagi ini dilayani oleh Pendeta Diana Bahri, Majelis Bertugas, Penatua Gigi, Penatua Sumarno, Penatua Cecilia, Penatua Nini, dan Penatua Ratih. Lektor Bapak Butun dan Ibu Leiliin, pemandu pujian Bapak Jeril dan Penatua Erin, pengiring pujian oleh Servideo. Pengisi pujian paduan suara anugerah, multimedia dan sound system Saudara Michelle, Saudari Madeline dan Bapak Richard. Majelis dan Jemaat GKI Cipinang Elok sebelumnya mengucapkan banyak terima kasih atas pelayanan Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari. Sebelum memulai ibadah, marilah kita siapkan hati dan pikiran kita dengan bersaat teduh sejenak. Umat Tuhan, lilin Prapaskah keempat kita nyalakan sebagai panggilan untuk tinggal dalam Kristus dengan melampaui kegelapan hidup dan menemukan terang kasih Allah. Tinggallah bersama dalam doa, di dalam doa, tinggallah bersama aku, di dalam doa, di dalam doa. Umat terkasih, datanglah kepada Yesus, Sang Raja Damai yang menghalau kegelapan. Datanglah kepada Yesus, Sang Raja Damai yang menyambut kita dalam rahmat-Nya. Datanglah kepada Yesus, Sang Raja Damai dengan sukacita dan nyanyian syukur. Mari kita berdiri. Yesus Raja Damai, Tuhan Maha Kasih, sambut kami ini dalam rahmat-Mu. Buanglah ya Tuhan dosa-dosa kami, rantai kuasa jahat Kau putuskanlah. Tumpaslah ya Tuhan kuasa kegelapan hingga tak tersisa dampak dayanya. Penebus tersalib, tuntunlah umat-Mu untuk mengasihi Dikau selamanya. Dikau kami ikut, terobos kegelapan sampai kami
Firman Tuhan, ibadah kita terjadi karena pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin, amin, amin. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Silakan duduk kembali. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Ada 4 lilin di hadapan kita. Kita udah masuk di Prapaskah keempat. Ini adalah masa pertengahan dari rangkaian masa Prapaskah. Dan tidak terasa tentunya kita juga akan menyongsong. Baik itu Minggu Sengsara maupun juga Paskah. Kadang dalam diri kita suka ada yang namanya pembenaran diri. Pembenaran ini membuat kita suka menutup-nutupi kesalahan. Lalu kalaupun kita bilang ada excuse, kita akan bilang, aduh saya hilaf. Ini seringkali kita ucapkan. Lalu saat-saat itu kita juga seringkali mengelak. Kita mengelak dan perbuatan-perbuatan inilah yang membuat kita disebut mata hatinya tuh buta. Ketika kita selalu mengelak dari menyadari kesalahan kita. Marilah sekarang ketika kita mengawali Minggu Prapaskah keempat ini, kita buka hati kita. Apakah kita menyadari kelemahan kita? Mau mengaku kesalahan kita yang sudah kita perbuat. Sadarlah bahwa Tuhan Yesus itu yang bisa mencelikan mata rohani kita. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami memohon pengampunan atas kesalahan yang kami perbuat. Ampuni ketidakmampuan kami untuk melihat cara Tuhan bekerja dari sudut cara pandang-Mu. Celikan mata kami, celikan hati kami untuk melihat Tuhan hadir meski di dalam gelap. Jadikanlah terang, dan terang itu memandu langkah hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Sang Terang, kami berdoa pada kaki salib. Amin. Salibmu, Yesusku berlindung, air hayat Golgota, pancaran yang agung, salibmu, salibmu yang kumuliakan hingga dalam sorga kelak ada perhentian. Pada kaki salibmu, kasih-Mu ku terima, sinar bintang fajar terang yang memberi cahaya. Salibmu, salibmu yang kumuliakan hingga
Inilah pengampunan dari Tuhan dinyatakan kepada kita umat-Nya, sebagaimana tertulis dalam Kolose 1 ayat 13-14. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anak-Nya yang terkasih. Di dalam Dia kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa. Saudara-saudara, di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Mari kita dengan sukacita bertepuk tangan, memberi salam damai sambil bernyanyi bersama-sama, bersukacitalah selalu. Bersukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan kiri dan di sekiranya, berikan salam damai, karena kasih karunia serta pengampunannya diberi. Hiduplah dalam damai, seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagimu. Hiduplah dalam damai, seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagimu. Ketika kita hidup dalam damai seorang dengan yang lain, kita mau terus memancarkan terang Tuhan. Jadikan terang kami, jadilah terang kami. Silahkan kita akan nyanyikan lagu tema ini bersama-sama. Jadilah terang dalam zaman gelap, jadilah pandu kami dalam iman, kebenaran kekal yang memandu langkah, dan gembala yang pimpin kami. Ya Allah yang hidup, jadilah kekuatan, agar kami hidup saling bergandeng tangan. Ya Tuhan, ubahlah akal dan hati kami, barui kami, bentuklah kami, teguhkan kami, jadilah terang kami. Kegelapan mencengkram kehidupan, manusia kehilangan pengharapan. Salibmu pulihkan, darahmu sucikan, kebangkitan beri kemenangan. Ya Allah yang hidup, jadilah kekuatan, agar kami hidup saling bergandeng tangan. Ya Tuhan, ubahlah akal dan hati kami, barui kami, bentuklah kami, teguhkan kami, jadilah terang kami. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Refleksi masa Prapaskah bisa juga kita ambil dari lagu tema tadi. Apa yang kita rasakan selama masa Prapaskah, lalu kita coba tuliskan dalam pengalaman hidup kita sehari-hari. Mari sekarang kita mau siapkan hati kita berdoa sebelum membaca firman Tuhan. Bapa yang baik, kami mengucap syukur karena Engkau memberi kami kesempatan di dalam masa Prapaskah keempat ini, melihat bahwa Engkau memberi kekuatan, terang-Mu hadir di tengah kami, memimpin jalan hidup kami. Kami mau merenungkan firman Tuhan, kami ingin membacanya, kami ingin mendaraskan dengan mazmur. Pimpinlah para lektor, pimpin akan pelayan firman-Mu, akan kami semua bukan cuma membaca, tapi melakukan dan dicelikan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan,
Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup dan menjadi manusia, kami berdoa. Amin. Bacaan pertama menurut 1 Samuel pasalnya yang ke-16, ayatnya yang pertama sampai dengan yang ke-13. 1 Samuel pasalnya yang ke-16, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-13. Tuhan berfirman kepada Samuel, "Berapa lama lagi engkau berduka karena Saul? Padahal aku sendiri telah menolaknya sebagai raja atas Israel. Isilah tabung tandukmu dengan minyak dan pergilah. Aku mengutusmu kepada Isai orang Betlehem, sebab aku telah memilih dari antara anak-anaknya seorang raja bagiku." Samuel berkata, "Bagaimana mungkin aku pergi? Jika Saul mendengar, ia akan membunuhku." Firman Tuhan, "Bawalah seekor lembu muda dan katakan, aku datang untuk mempersembahkan kurban kepada Tuhan. Undanglah Isai ke upacara kurban. Aku akan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau lakukan. Urapilah bagiku orang yang akan kuberitahukan kepadamu." Samuel melakukan seperti apa yang difirmankan Tuhan. Setibanya ia di Betlehem, tua-tua kota itu menemuinya dengan gemetar dan berkata, "Apakah kedatanganmu membawa damai?" Ia berkata, "Ya, benar. Aku datang untuk mempersembahkan kurban kepada Tuhan. Kuduskanlah dirimu dan datanglah bersamaku ke upacara kurban." Kemudian ia menguduskan Isai dan anak-anaknya lelaki dan mengundang mereka ke upacara kurban. Ketika mereka datang, Samuel melihat Eliab. Lalu pikirnya, sungguh di hadapan Tuhan berdiri orang yang diurapinya. Tetapi Tuhan berfirman kepada Samuel, "Jangan pandang rupanya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan seperti yang dilihat manusia, sebab manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati." Lalu Isai memanggil Abinadab dan menyuruhnya lewat di hadapan Samuel. Tetapi Samuel berkata, "Orang ini pun tidak dipilih Tuhan." Kemudian Isai menyuruh Syama lewat, tetapi Samuel berkata, "Orang ini pun tidak dipilih Tuhan." Demikianlah Isai menyuruh ketujuh anaknya lewat di hadapan Samuel. Tetapi Samuel berkata kepada Isai, "Semuanya ini tidak dipilih Tuhan." Lalu Samuel berkata kepada Isai, "Inikah anakmu semuanya?" Jawabnya, "Masih ada yang bungsu, tetapi sedang mengembalakan kambing domba." Kata Samuel kepada Isai, "Suruhlah orang menjemput dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang ke sini." Kemudian Isai menyuruh orang menjemput dia. Pipinya kemerah-merahan, matanya indah dan tampan kelihatannya. Lalu Tuhan berfirman, "Bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia." Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di antara saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya, Roh Tuhan menguasai Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sebab kau bersama
gadamu dan tongkatmu lah yang menghiburkan aku. Kau sediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Kau Tuhan adalah gembalaku yang baik. Ku tak akan kekurangan sebab Kau besertaku. Kebajikan dan kemurahan akan mengikutiku, dan ku kan diam di rumah Tuhan sepanjang masa. Kau Tuhan adalah Gembalaku yang baik, ku tak akan kekurangan sebab Kau besertaku. Bacaan kedua menurut Efesus 5 ayat 8 sampai 14. Bacaan kedua menurut Efesus 5 ayat 8 sampai 14. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang, karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa. Tetapi sebaliknya, telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Sebab menyebutkan saja apa yang mereka lakukan sembunyi-sembunyi sudah memalukan. Tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi tampak. Sebab semua yang tampak adalah terang. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai engkau yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas engkau. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan membaca Injil menurut Tuhan kita Yesus Kristus, terambil dari Yohanes pasal 9, seluruh pasal ini. Saya akan mohon kesediaan Penatua Rati untuk membacakannya bagi kita. Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes 9 ayat 1 sampai 41. Yohanes 9 ayat 1 sampai 41. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Dia sendiri atau orang tuanya sehingga ia dilahirkan buta?" Jawab Yesus, "Bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi supaya pekerjaan-pekerjaan Allah dinyatakan di dalam dia. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku. Selama masih siang, akan datang malam ketika tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia." Setelah itu ia mengatakan semuanya itu. Ia meludah ke tanah dan membuat lumpur dengan ludah itu. Lalu mengoleskannya pada mata orang buta itu dan berkatalah kepadanya, "Pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam."
Siloam artinya yang diutus. Orang itu pun pergi membasuh dirinya, lalu kembali dan dapat melihat. Tetangga-tetangganya dan mereka yang dahulu mengenalnya sebagai pengemis berkata, "Bukankah dia ini yang selalu duduk dan mengemis?" Ada yang berkata, "Benar, dialah ini." Ada pula yang berkata, "Bukan, tetapi ia serupa dengan orang itu." Ia sendiri berkata, "Benar, akulah dia." Lalu kata mereka kepadanya, "Bagaimana matamu dapat celik?" Jawabnya, "Orang yang disebut Yesus itu membuat lumpur, mengoleskannya pada mataku dan berkata kepadaku, 'Pergilah ke Siloam dan basuhlah dirimu.' Lalu aku pergi dan setelah aku membasuh diriku, aku dapat melihat." Mereka berkata kepadanya, "Di manakah dia?" Jawabnya, "Aku tidak tahu." Mereka membawa orang yang tadinya buta itu kepada orang Farisi. Adapun hari waktu Yesus membuat lumpur dan mencelikkan mata orang itu adalah hari Sabat. Karena itu orang-orang Farisi bertanya lagi kepadanya, "Bagaimana matanya menjadi celik?" Jawabnya, "Ia mengoleskan lumpur pada mataku, lalu aku membasuh diriku, dan sekarang aku dapat melihat." Lalu kata sebagian orang-orang Farisi itu, "Orang ini tidak datang dari Allah, sebab ia tidak memelihara hari Sabat." Namun yang lain berkata, "Bagaimana seorang berdosa dapat membuat tanda mukjizat yang demikian?" Lalu timbullah pertentangan di antara mereka. Kata mereka lagi kepada orang buta itu, "Dan engkau, apa katamu tentang dia, karena ia telah mencelikkan matamu?" Jawabnya, "Ia seorang nabi." Maka pemuka Yahudi itu tidak percaya bahwa tadinya ia buta dan baru dapat melihat, sampai mereka memanggil orang tuanya dan bertanya kepada mereka, "Inikah anakmu yang kamu katakan lahir buta? Kalau begitu, bagaimana ia sekarang dapat melihat?" Lalu jawab orang tuanya, "Yang kami ketahui ialah bahwa dia ini anak kami dan lahir buta. Tetapi bagaimana ia sekarang dapat melihat, kami tidak tahu. Dan siapa yang mencelikkan matanya, kami tidak tahu juga. Tanyakanlah kepadanya sendiri, ia sudah dewasa. Ia akan berkata-kata untuk dirinya sendiri." Orang tuanya berkata demikian karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Sebab para pemuka Yahudi itu telah sepakat bahwa setiap orang yang mengaku dia sebagai Mesias akan dikucilkan. Itulah sebabnya orang tuanya berkata, "Ia telah dewasa, tanyakanlah kepadanya sendiri." Mereka memanggil untuk kedua kalinya orang yang tadinya buta itu dan berkata kepadanya, "Beri kemuliaan bagi Allah, kami tahu bahwa orang itu orang berdosa." Jawabnya, "Apakah orang itu orang berdosa? Aku tidak tahu. Namun satu hal aku tahu, bahwa aku tadinya buta dan sekarang dapat melihat." Kata mereka kepadanya, "Apakah yang diperbuatnya padamu? Bagaimana ia mencelikkan matamu?" Jawabnya kepada mereka, "Telah kukatakan kepadamu dan kamu tidak mendengarkannya. Mengapa kamu hendak mendengarnya lagi? Barangkali kamu mau menjadi muridnya juga." Sambil menghina mereka berkata kepadanya, "Engkau murid orang itu, tetapi kami murid-murid Musa. Kami tahu bahwa Allah telah berfirman kepada Musa, tetapi tentang dia itu kami tidak tahu dari mana ia datang."
Jawab orang itu kepada mereka, sungguh mengherankan, kamu tidak tahu dari mana ia datang, sedangkan ia telah mencelikkan mataku. Kita tahu bahwa Allah tidak mendengarkan orang-orang berdosa. Sebaliknya, setiap orang yang saleh dan melakukan kehendaknya, dialah yang didengarkannya. Dari dahulu sampai sekarang, tidak pernah terdengar bahwa ada orang yang memelekkan mata orang yang dilahirkan buta. Jikalau orang ini tidak datang dari Allah, ia tidak dapat berbuat apa-apa. Jawab mereka kepadanya, engkau ini lahir sama sekali dalam dosa, dan engkau hendak mengajar kami? Lalu mereka mengusir dia keluar. Yesus mendengar bahwa ia telah diusir keluar oleh mereka. Kemudian ia bertemu dengan dia dan berkata, percayakah engkau kepada Anak Manusia? Jawabnya, siapakah dia Tuan, supaya aku percaya kepadanya? Kata Yesus kepadanya, engkau telah melihat dia, dan dia adalah yang sedang berkata-kata dengan engkau. Katanya, aku percaya Tuhan, ia pun sujud menyembahnya. Lalu kata Yesus, aku datang ke dalam dunia untuk menghakimi, supaya mereka yang tidak melihat dapat melihat, dan supaya mereka yang dapat melihat menjadi buta. Kata-kata itu didengar oleh beberapa orang Farisi yang berada di situ, dan mereka berkata kepadanya, apakah kami juga buta? Jawab Yesus kepada mereka, sekiranya kamu buta, kamu tidak berdosa. Tetapi karena sekarang kamu berkata, kami melihat, maka tetaplah dosamu. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah kita yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Ya, silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara-saudara. Hari ini kita diajak melihat apa artinya kalau dikatakan kita membutuhkan terang. Tapi kan orang yang membutuhkan terang itu orang yang ingin dituntun oleh terang itu. Kadang-kadang kita nggak merasa kita butuh. Saya ingin mengajak kita melihat benang merahnya dulu ya dari bacaan kita tadi ya. Yang pertama kita lihat bagaimana seorang Samuel dituntun untuk mempersiapkan raja baru bagi Israel. Ketika dia bingung gimana nih, kan Saulnya masih jadi raja. Kau udah mau nyiapin pengganti, nanti orang marah loh. Samuel diberi jalan, dia harus pergi membuat satu perayaan bagaimana mempersembahkan ibadah di keluarga dari Isai, orang tuanya Daud. Jadi ada jalan, Tuhan membukakan jalan supaya enggak menjadi sesuatu yang mencolok. Terang itu mungkin kecil, tapi ada jalan. Mau cari raja, siapa yang paling pas jadi raja? Kayaknya yang gagah, kayaknya yang sterok badannya, kayaknya yang tampan. Ternyata bukan. Tuhan cuma memilih Daud yang biasanya jadi gembala, dan Tuhan melihat hatinya. Dari sana kita diajak melihat terang itu adalah ketika kita mau memeriksa ke dalam hati kita. Itu yang dilihat Tuhan, bukan yang dilihat manusia. Dari Mazmur kita diajak melihat, Mazmur 23 ini sangat terkenal, tapi ada kalimat juga yang sangat menarik. Sekalipun kamu berjalan dalam lembah kekelaman, tapi tidak takut bahaya. Gadamu dan tongkatmu yang beserta dengan kita. Kalaupun orang Kristen tuh gak selalu enak,
Hidupnya nggak selalu nyaman. Kadang-kadang kita ada di bayang-bayang kegelapan, tapi di sana ada tuntunan tangan Tuhan. Ada tongkat yang memberikan kita arahan. Surat Efesus. Tadi Pak Butun membacakan untuk kita. Jadilah anak-anak terang, karena terang itu kelihatan. Ya. Nah, kita diajak untuk melihat bagaimana menjadi orang-orang yang memancarkan perbuatan terang. Nah, Bapak Ibu, semua bacaan ini dibungkus dalam satu bingkai Injil. Injil yang dibacakan Penatua Ratih tadi, Yohanes 9. Kisahnya, kalau ibaratnya lukisan ya, ada kisah Samuel, ada Tuhan Gembala yang baik, lalu ada ajakan menjadi anak terang. Semua dijejer, lalu bingkai lukisannya adalah Injil Yohanes 9 tadi. Tahu-tahu kok ada orang yang buta sejak lahir. Biasa orang selalu mencari masalah. Dari siapa sih masalahnya? Orang tuanya kali yang berdosa. Sebab musababnya mungkin orang tuanya yang berdosa. Tapi Injil mau mengatakan sebenarnya pengertiannya bukan soal dia buta. Tapi Injil mau memberitakan bahwa banyak orang yang sebenarnya sedang buta nih, cuma nggak tahu. Kalau orang ini sendiri sih akhirnya sudah dicelikan oleh Tuhan Yesus. Dia tidak lagi jadi buta. Nah, perdebatan yang muncul adalah apakah kita tahu bahwa kita ini jadi orang buta atau kita merasa kita ini sudah melihat padahal kita sebenarnya buta. Perdebatan itu yang coba diajukan. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara, saya hari ini nggak mau ngajakin kita berkhotbah dengan menggurui saudara, enggak. Tapi saya mau mengajak kita justru berefleksi, ya. Tema kita adalah ketika kita mau menyingkapkan kegelapan. Sekarang coba kita pikirkan. Apakah kita ini orang yang semula buta lalu melihat? Orang buta yang dari kecil tadi itu mau bilang dari lahir dia tidak pernah melihat keselamatan Allah. Tapi akhirnya ketika dia ketemu Yesus, mula-mula dia pikir ini nabi. Tapi akhirnya dia mengaku dia Tuhan. Tapi orang Farisi, orang-orang yang tahu tentang kitab, orang-orang yang tahu tentang begitu banyak nats-nats yang ada, tetap keras hati. Dan mereka nggak tahu loh kalau mereka buta. Saudara ada posisi di mana? Orang yang semula buta lalu melihat atau orang yang tetap keras hati dan tidak tahu bahwa kita ini buta? Coba kita lihat. Hari ini saya mengajak kita coba merenungkan sedikit ya. Apa sih kehidupan-kehidupan kita yang kita tutupi? Coba kita berjalan lebih lambat. Mungkinkah kita mengatakan kita akan melihat terang? Kalau terang itu kita lihat, maka terang itu akan menjadi sesuatu yang memancarkan sedemikian rupa. Dan yang memancarkan ini membuat ada bayangan di belakangnya. Bayangan itu akan jadi jauh lebih besar ketika kita melihat kepada terang, sementara kitanya menjadi kecil. Tapi lihat, orang-orang yang di belakang kita itu melihat. Tuh dia orang Kristen, bayangannya kelihatan, dia sedang berjalan ke arah terang. Jadi saudara-saudara, hidup kita itu betul menjadi kitab yang terbuka untuk orang lain melihat. Oh begitu toh hidup kita jadi orang Kristen. Apakah kita melihat bahwa kita ada berhadapan dengan terang? Sehingga kita juga mau bilang kehidupan kita itu sebenarnya dibaca oleh orang lain. Atau mungkin kita lebih suka gini, kalau nggak ketahuan nggak apa-apa. Kenapa sih kita perlu menyingkapkan sisi-sisi yang gelap dari kehidupan kita? Mungkin kita masih punya kemarahan, mungkin kita masih menyimpan dendam, mungkin kita juga masih merasa saya tuh ya nggak bisa terima diperlakukan seperti ini. Mungkin kita masih menyimpan kedongkolan kita.
apapun, saudara, penting untuk kita membuka. Karena tidak baik ketika kita ada di gray area. Gelap enggak, terang enggak, ya. Atau kita bilang seakan-akan kita mau menutupinya, enggak bisa. Enggak akan bisa kita tutupi dari terang Tuhan. Karena kuasa terang itu membuat semuanya telanjang, semuanya terlihat, semuanya tidak ada yang tersembunyi. Jadi enggak ada gunanya kita menutup-nutupi. Kalau begitu, apa yang mesti kita lakukan? Kita mungkin malu menceritakan itu sama orang lain. Tapi biarlah kita coba fokus, cerita itu sama Tuhan. Tuhan, sebenarnya dulu saya masih merasa marah, saya masih merasa terluka, saya belum bisa loh mengampuni ini, itu. Coba kita buka sama Tuhan. Fokus kita adalah kita ke Tuhan. Jadi saudara, kalau kita punya rasa ada sesuatu yang kita ingin tutupi, kalaupun kita bisa berhasil menutupinya dari pasangan kita, anak, istri atau suami kita, orang tua kita, tapi gak mungkin kita bisa menutupi dari Tuhan. Ingat, mata Tuhan yang melihat, dan karena itu baiklah kita bercerita. Ketika Yesus nanti kita masuk di masa-masa pergumulan Yesus, ketika masa-masa minggu sengsara, dia juga cerita kok. Makanya dia berdoa dengan bergumul sampai seakan-akan tetes-tetes darahnya. Keringatnya itu ataupun begitu stres berat sampai begitu merasakan dia bergumul berat, dan itu dini hari. Fokus kepada Tuhan, ungkapkan itu kepada Tuhan. Gak bisa kita menutup-nutupi hal-hal yang kita bilang kita ingin sembunyikan dari Tuhan. Kalau selama ini kita sudah jadi orang Kristen, apakah kita betul-betul juga berjalan di dalam terang? Saudara, belakangan ini mungkin kita lagi sibuk sama urusan macam-macam nih. Saya juga lagi belum menyelesaikan, tapi dari 3 minggu lalu saya udah cari-cari nih. Cortex, pembayaran pajak, ya, dengan segala urusannya, ada sistem perpajakan yang kita harus selesaikan. Atau apapun, hal-hal yang kita nggak bisa hindari. Kita nggak bisa bilang kita jadi orang Kristen lalu kita mengabaikan tanggung jawab kita kepada negara. Justru kita mau bilang ketika kita menjalani hidup sebagai orang Kristen, kita makin bertanggung jawab. Kalau ada orang yang bisa pura-pura nggak tahu, padahal sebenarnya kita tahu bahwa itu adalah bagian tanggung jawab kita. Nah, apakah kita mau menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh berjalan di dalam terang? Gak ada yang bisa kita tutup-tutupi. Mungkin saudara punya pergumulan lain, ya. Kita bisa segera datang kepada Tuhan dan segera menyelesaikan supaya hidup kita itu betul-betul menjadi orang-orang yang dicelikan dan hidup dalam terang. Kadang-kadang kita merasa kita butuh diterangi. Dan itu kapan sih? Kalau orang buta yang sejak lahirnya itu buta, dia akhirnya menemukan terang. Dan dia merasa dia membutuhkan Tuhan. Sementara orang Farisi melihat itu tidak perlu. Saya sudah benar. Dan di sini persoalannya. Kapan kita merasa kita butuh terang itu? Apakah kita baru merasa butuh kalau kita udah kepepet? Tuhan, saya gak punya jalan keluar lain. Jadi barulah saya mencari Tuhan. Saudara-saudara, justru kita diajak belajar melihat orang yang tadinya buta malah merasakan jalan dalam terang itu menyenangkan. Kenapa kita justru menyia-nyiakan kesempatan itu? Bukankah sebenarnya ketika Tuhan menjamah kita, Tuhan menyelamatkan kita, Tuhan mau kita terus berjalan di dalam terang dan cahayanya. Jangan kita menjadi bolak-balik. Kadang-kadang kita memilih jalan kita sendiri, baru kemudian kalau kepepet kita cari Tuhan. Saudara, hari ini kita diajak melihat, kita bukan orang-orang Farisi yang hanya melihat kebenarannya sendiri.
Kita juga mungkin sudah merasa puas dengan hidup kita. Ini juga orang-orang yang suka merasa saya udah beres kok dengan hidup saya. Tapi kadang-kadang sebenarnya yang terjadi adalah sebuah rumah tua yang tambal sana tambal sini. Dari kecil udah jadi orang Kristen. Udah kebiasaan ke gereja. Udah kebiasaan berdoa. Udah kebiasaan kasih persembahan. Udah kebiasaan banyak hal. Saudara, hidup di dalam Tuhan bukan sekedar rutinitas. Tapi bagaimana hidup kita itu diperbaharui. Kita kan gak mau tinggal di rumah yang udah gak jelas gitu ya. Nah, bayangkan bahwa hati kita ini seperti apa sih? Sudah diperbaiki kah? Sudah disegarkan kah? Sudah diperbaharui kah? Atau kita membiarkan justru hidup kita dan hati kita menjadi terbengkalai. Mungkin kita rajin ke gereja, tapi kadang-kadang persoalannya adalah hati kita tetap jadi batu. Kita keras, sama seperti orang Farisi tadi. Pokoknya kalau dia melakukan di hari Sabat, dia bukan dari Tuhan. Kenapa? Menyelamatkan seorang buta di hari Sabat, bukankah itu satu kebaikan? Saudara, hidup kita bukan untuk memenuhi aturan, tapi justru aturan itu menjaga untuk kita hidup dalam damai sejahtera. Jangan dibalik. Kadang-kadang kita merasa ini pakem-pakemnya, ini rutinitasnya, tapi manusianya di mana? Orang-orang Farisi, ahli Taurat, menjadikan peraturan segala-galanya dan melupakan kasih kepada manusia. Tuhan tidak ingin kita rajin ke gereja tapi hatinya itu seperti batu, seperti kerikil. Justru kita diajak untuk melihat apa yang bisa kita lakukan ketika kita mau berjuang mengubah diri kita. Mungkin berat, tapi di sini harus. Supaya setiap firman yang kita dengar tiap minggu itu membuat ada yang tumbuh. Kalau hati kita kadang-kadang jadi tanah yang gersang, tapi di sanalah kita harus terus berjuang. Apa sih yang sudah kita lakukan dan apa yang perlu kita perbaiki supaya yang tumbuh itu adalah benih-benih firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara, coba pikirkan dalam 1 minggu ke depan aja, apa yang kita mau untuk Tuhan terangi supaya yang tumbuh itu adalah benih firman Tuhan. Satu hal, coba kita pikirkan, apakah selama ini dalam hidup kita pernah merasa diri kita paling benar, paling bisa diandalkan, paling berhasil? Ataukah kita justru melihat kita butuh Roh Kudus yang menumbuhkan dan menerangi hati kita? Pikirkan apakah kita sudah menjadi orang yang memancarkan terang itu. Ibaratnya itu satu prisma atau ibaratnya itu berlian, saudara. Kalau ada terang itu maka terang itu bisa menembus dan orang lain bisa melihat. 1 minggu ini untuk satu hal apa yang kita harus perbaiki. Mungkin kita bisa pikirkan lebih jauh. Apa yang kita perlu koreksi dari diri kita? Selama ini apakah kita sudah betul-betul minta ampun dan mengampuni? Kadang-kadang kita suka merasa kita hidup dalam kegelapan karena kita suka begitu menyimpan kesalahan dan sulit sekali untuk minta ampun dan memberi ampun. Contohnya mungkin ya, bagaimana kita berinteraksi dengan anggota keluarga kita, keluarga besar kita. Apa yang kita mau lepaskan
supaya kita tidak lagi menjadi orang yang hidup dalam kegelapan. Satu hal saja, ketika dalam masa prapaskah ini bisa kita lakukan dan sungguh kita komunikasikan sama Tuhan, kita percaya Tuhan menolong kita supaya kita boleh menjadi anak-anak terang. Kita menjalani hidup kita, dan hidup kita itu kita boleh terus pikirkan dan lihat apakah kita menjadi orang yang dicelikan, dipulihkan, hidup di dalam terang kasih Tuhan. Mungkin saya tidak tahu apa yang jadi kegelapan dan apa yang saudara simpan, tapi Tuhan tahu. Karena itu pikirkan untuk kita membuka diri kita dan imani bahwa Tuhan itu berkuasa menerangi dan menuntun kita di jalan yang terang. Mari kita mengambil waktu untuk hening. Masing-masing kita menilik ke kedalaman hati kita. Tuhan, sebenarnya Engkau yang paling tahu tentang kehidupan kami. Apa yang harus kami tinggalkan, lepaskan, akui di hadapan Tuhan. Karena itu adalah tindakan kegelapan, dosa. Mintalah untuk Tuhan mengampuni dan kita pun melepaskannya. Tuhan, kami ingin dicelikan, karena itu terangilah hati kami. Amin. Persembahan pujian dari Paduan Suara Anugerah dipersilahkan. Cek, cek, cek. Jesus was the plan for sinners, giving his inward supply. Jesus was the loving shepherd, ever listening for my cry. Jesus was a man in sorrow, while the wheels of sorrow roll.
Marilah bersama-sama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, marilah kita mengucapkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Umat dipersilakan duduk. Kita akan berdoa, kita akan menaikkan doa syafaat kita. Di awal doa syafaat, saya mau mengajak saudara pikirkan satu orang yang selama masa prapaskah ini saudara ingin terus doakan. Saudara ingin dia juga menjadi anak terang karena saudara tahu pergumulannya. Saudara bisa membawa dia dalam doa pribadi saudara. Dan juga saat ini kita mau bawa dia dalam doa kita, bersyafaat bersama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan, ampuni kami kalau seringkali kami tahu identitas kami anak terang, tapi kami lebih suka menyembunyikan diri dalam kegelapan. Hari ini kami sadar kami tidak bisa berjalan di dalam kegelapan. Kami ingin hidup kami diterangi oleh kasih Tuhan. Dan kami ingin juga seorang saudara yang kami sangat kasihi boleh mengalami terang Tuhan. Sebutkan namanya, bawa dia dalam doa pribadi saudara sesaat. Jamahlah dia ya Tuhan, jamahlah hatinya, supaya tidak membeku dan keras. Berikan kepada kami juga kesempatan untuk terus berjalan bersama sebagai anak terang. Hari ini Tuhan, kami juga bawa pemerintah kami, bangsa negara kami. Jadikan pemerintah kami juga orang-orang yang memerintah di dalam terang Tuhan, takut akan Tuhan, melihat kepentingan rakyat, kepentingan bersama, dan melihat apa yang paling utama. Bapa, di tengah krisis di dunia ini, ketika damai makin begitu sulit didapat, peperangan yang ada di Timur Tengah, kepentingan-kepentingan sepihak, Bapa, jadilah Allah yang memilih dan Allah yang betul-betul sanggup menaklukkan kekerasan hati setiap orang, setiap pemimpin-pemimpin negara. Kami berdoa ya Tuhan supaya krisis yang ada tidak berkepanjangan. Kami juga saat ini menyerahkan Indonesia di dalam tangan Tuhan. Engkau yang menolong setiap kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah, mengatasi berbagai tekanan dan juga bencana. Hari ini kami juga bawa dalam kehidupan bersama kami, orang-orang yang juga sedang dalam pergumulan dan sakit. Opung Tigan, Ibu Hidayani, Ibu Yeti, Ibu Listiani Maya, Bapak Yohanes Sanusi, Bapak Adi Subroto yang baru saja menjalani operasi. Juga buat Ciholiana, Tuhan, kami juga mohon Engkau yang terus memberikan uluran tangan kasih-Mu, supaya betul-betul semuanya boleh Tuhan jamah, Tuhan pulihkan, berikan kekuatan, kesehatan, dan segala yang terbaik. Hari ini kami juga mendoakan mereka yang sedang dalam proses pemulihan, Ibu Sariana, Ibu Pingkan, Ibu Meliana Lim, Ibu Inawati, Pak Porindra Arif,
Bapak Sega, Bapak Tony Magani, Bapak Oni Ingkiriwang. Berkati mereka dan berkati keluarga mereka ya Tuhan. Kami juga mau mendoakan setiap warga senior. Tidak bisa kami sebutkan satu persatu, tapi beberapa di antara mereka Ibu Yulia Iskandar, Ibu Murni Lasebua, Ibu Esterlin Wibowo, Ibu Supiah, Ibu Surti Niman, Ibu Neti, Ibu Leonora Pakan, dan juga Ibu Dian Damayanti. Berkati mereka di tengah keluarga dengan sukacita di tengah usia-usia yang terus mereka Tuhan tambahkan. Berikan hikmat untuk mereka boleh terus mengalami kebaikan Tuhan. Hari ini kami bersyukur untuk persidangan Majelis Jemaat yang nanti siang akan berlangsung. Kami juga bersyukur bersama dengan panitia yang sudah menyiapkan berbagai acara untuk Paskah dan juga kelak Pentakosta. Kami berdoa ya Tuhan, menyerahkan Engkau yang menolong panitia. Kami menyerahkan setiap pergumulan-pergumulan kami secara pribadi. Engkau tahu Tuhan, apa yang ada pada anak-anak kami, keponakan, adik, kakak, keluarga besar kami, kehidupan kami di dalam rumah tangga kami. Tuhan, Engkau menolong kami menjadi terang yang kecil, tetapi memberi makna, supaya terang Tuhan menjadi kekuatan. Kami berdoa, berserah di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya, ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Umat terkasih, marilah kita memberi yang terbaik kepada Tuhan dengan hati yang rela dan syukur seperti yang tertulis dalam 1 Yohanes 3 ayat 18. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Dalam tiap ibadah bersama jam 9 dan jam 17, persembahan akan kita edarkan lewat kantong persembahan dan bisa juga dengan kris. Bila Bapak Ibu memilih sarana transfer, maka persembahan dapat ditransfer ke rekening gereja. Pada tiap hari dan jam kerja tata usaha, persembahan dapat dimasukkan ke dalam kotak persembahan di kantor tata usaha. Marilah kita membawa rasa syukur kita dengan pujian Kidung Jemaat 338, marilah, marilah hai saudara. Marilah, marilah hai saudara, menyebarkan terang dunia. Banyak orang kemana
Mari kita berdiri. Yesus Kristus menerangi yang gelap. Marilah, marilah, hai saudara, menyebarkan terang dunia. Pujilah hari semesta, sumber segala dunia, surga dan bumi, puji terus Sang Bapa, Putra, Roh Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur atas berkat dan kasih-Mu yang memberi kekuatan untuk menjalani hidup di dunia ini. Jadikanlah persembahan ini sebagai alat untuk menerangi setiap orang yang memerlukan sentuhan tangan kasih Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, Bapak Ibu, Saudara-saudara, sebagai umat yang dikasihi Tuhan dan mengasihi Tuhan, kita diajak untuk turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan yang menyatakan terang, bukan kegelapan. Pancarkanlah terang Kristus sebagai anugerah yang ajaib dalam kehidupan saudara dan saya. Dan mari kita sambut anugerah itu. Kita nyanyikan. Ajaib benar anugerah yang membuat kita dicelikan. Umat Tuhan, arahkan hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Kiranya Allah Bapa menjaga dan melindungimu. Kiranya Kristus menerangi hidupmu. Kiranya Roh Kudus menggerakkanmu untuk menjadi saksi terang kasih-Nya. Kasih Allah Bapa dalam Yesus Kristus
dan dalam persekutuan Roh Kudus menyertaimu dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Marilah kita kembali menyanyikan Kidung Jemaat 40 Ajaib Benar Anugerah. Silakan duduk. Mari kita bersaat teduh sejenak. Sebelum kita meninggalkan ruang dan gedung gereja, kami ingin mengingatkan untuk kegiatan sepekan kita. Pemahaman Alkitab Jangan Berzina oleh Ibu Josun Hua, Senin 16 Maret jam 10 secara hybrid. Persekutuan Komisi Senior tanggal 19 Maret diliburkan, dimulai kembali tanggal 26 Maret. Pendalaman iman tanggal 19 Maret juga diliburkan, dimulai kembali 26 Maret. Persekutuan Doa Biji Sesawi Sabtu 21 Maret jam 7 dipimpin oleh Penatua Adi secara Zoom. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.